Saudara, bertepatan dengan jadwal sidang putusan uji material Undang-Undang Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi, buruh menggelar unjuk rasa di Patung Kuda. Mereka menuntut pemerintah untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Masa aksi terdiri dari para buruh aliansi buruh berbagai daerah berunjuk rasa di area Patung Kuda Arjuna Wiwaha sejak pagi tadi, saudara. Buruh menuntut cabut Undang-Undang Cipta Kerja yang diputuskan Mahkamah Konstitusi hari ini dan meminta kenaikan upah minimum 2024 sebesar 15%. Terdampak demo, polisi menutup arus lalu lintas di Jalan Merdeka Barat. Lebih dari 5.000 personel gabungan dikerahkan mengamankan demo buruh di kawasan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Polisi juga melakukan penutupan jalan di kawasan area Patung Arjuna Wijaya, kawasan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Kita telah menyiapkan berbagai konsep pengamanan, mulai dari zona A sampai dengan zona F ya, untuk mengcover berbagai aktivitas masyarakat di ibu kota. Kita terjunkan sebanyak 5.428 personil yang sudah tersebar di berbagai titik dengan konsep kegiatan pengamanan, yakni mengamankan seluruh aktivitas kegiatan, kemudian pelayanan sekaligus pengawalan jalannya penyampaian pendapat di muka umum. Sementara itu, hingga kini, sidang terkait gugatan Undang-Undang Cipta Kerja masih berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Di awal sidang, Ketua MK Anwar Usman menyampaikan permintaan maaf lantaran pembacaan putusan gugatan Perpu Ciptaker molor dari jadwal yang ditentukan. Hadirin disilakan duduk kembali. Undang-undang yang digugat ke Mahkamah Konstitusi adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Sementara pasal yang digugat oleh buruh adalah pasal 64 tentang tenaga kerja alih daya, pasal 79 dan 84 tentang cuti panjang tidak lagi wajib. Ada pasal 88C, 88D, dan 88F tentang upah minimum buruh. Informasi terbaru dari sidang putusan Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi dan bagaimana aksi buruh di sekitar Jalan Medan Merdeka, Jakarta. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV dan Putu Trisnanda. Selamat petang, Putu. Ada 5 gugatan, Putu, terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Apakah sudah ada putusan sore ini, Putu? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Baru saja tadi memasuki pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, 1 dari 5 permohonan yang diajukan dan masuk ke Mahkamah Konstitusi ini sudah mendapatkan atau mendengarkan hasilnya, yakni amar putusan sudah dibacakan. Terkait dengan perkara nomor 54 yang diajukan oleh 15 serikat buruh tadi, Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi ini juga sudah menyampaikan sejumlah pertimbangan-pertimbangan, kemudian juga sudah membacakan amar putusan meskipun hasilnya dissenting opinion dengan total dari 9 majelis hakim, ini 5 menyetujui dan 4 diantaranya menolak putusan. Kalau kita lihat bagaimana jalannya persidangan tadi, kemudian juga pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh Mahkamah, maksud kami majelis hakim, ini ada beberapa poin yang ditimbang oleh majelis hakim. Pertama, ini terkait dengan poin di mana di dalam permohonan dibahas soal melewati masa sidang. Biasanya jika Perpu ini diajukan dalam masa sidang pertama, maka undang-undang ini biasanya sudah bisa kemudian disahkan pada masa sidang kedua. Sementara pada Undang-Undang Cipta Kerja, kalau kita lihat bagaimana permohonan yang diajukan ini perpunya keluar di masa sidang DPR pada masa sidang kedua, sementara baru menjadi undang-undang pada masa sidang keempat. Nah, meskipun ini berbeda dengan hal yang biasanya dilakukan pada saat penyusunan undang-undang, ini tadi dinilai oleh majelis bahwa sebetulnya itu merupakan hal yang wajar-wajar saja atau tidak menyalahi konstitusi, karena pada saat itu juga ada banyak sekali undang-undang
undang-undang Omnibus Law yang tengah diolah kemudian juga ditindaklanjuti oleh DPR, sehingga ketika Perpu keluar di masa sidang kedua kemudian disahkan menjadi undang-undang pada masa sidang keempat, ini dinilai tidak menyalahi aturan. Kemudian yang kedua, ini juga hal yang disoroti atau ditimbang oleh majelis hakim adalah terkait dengan kegentingan memaksa, di mana kalau dalam permohonan ini disampaikan sebetulnya unsurnya tidak ada hal yang memaksa terkait dengan Perpu yang kemudian sekarang berlaku, yakni nomor 6 tahun 2023. Dari majelis hakim tadi disampaikan pertimbangannya adalah menimbang bagaimana kemudian juga ada yang disampaikan oleh pihak dari Presiden begitu tadi di dalam ruang sidang, ada beberapa hal terkait dengan kondisi geopolitik, bagaimana ada perang antara Rusia Ukraina, kemudian juga ada kondisi pandemi yang tidak bisa ditebak, sehingga Undang-Undang Cipta Kerja dan juga Omnibus Law-nya ini dianggap mendesak untuk kemudian segera diputuskan undang-undang seperti apa atau peraturan seperti apa yang bisa menindaklanjuti terkait dengan kondisi tersebut, sehingga permohonan yang diajukan oleh pemohon terkait dengan kegentingan memaksa ini tidak kemudian sesuai dengan apa yang dimohonkan begitu, sehingga ini dianggap tidak menyalahi konstitusi. Poin ketiganya adalah terkait dengan meaningful participation, di mana biasanya dalam menyusun undang-undang itu biasanya ada kebutuhan dari masyarakat atau keterlibatan dari masyarakat, tetapi menurut 15 serikat buruh yang mengajukan permohonan ini tidak ada keterlibatan masyarakat. Lagi-lagi poin ini juga dibantah oleh Majelis Konstitusi, bagaimana kemudian dianggap persiapan kemudian penyusunan terkait dengan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja ini memang memiliki treatment yang berbeda dan ini sah-sah saja secara konstitusi. Oleh karena itu tadi dibacakan amar putusannya Ibrahim dan juga saudara, bahwa majelis hakim Mahkamah Konstitusi ini memutuskan bahwa menolak permohonan para pemohon seluruhnya, sehingga ini tetap berlaku terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Kemudian juga yang tadi disampaikan dari 9 majelis hakim yang mengikuti jalannya proses persidangan, ini ada 4 hakim yang melakukan atau memiliki keputusan yang berbeda, yakni dissenting opinion. Ini ada 4 orang, yakni ada Hakim Wahidudin Adam, kemudian ada Eni Nurbaningsih, kemudian ada Hakim Soehartoyo, dan yang keempat adalah Saldi Isra. Ibrahim. Baik, Putu. Lalu kalau soal demo di sana bagaimana? Apakah demo buruh masih berlangsung hingga saat ini? Singkat saja, Putu. Ya, sampai dengan saat ini demo masih atau aksi unjuk rasa ini masih berlangsung di sejumlah titik, khususnya di kawasan Merdeka Barat ini masih berlangsung, di Jalan Abdul Muiz juga masih berlangsung, tetapi pengamanan ini terus dilakukan. Tadi sempat memanas sedikit, tetapi dengan pendekatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini juga masa kembali tenang. Tetapi karena ini baru saja dibacakan putusannya, tentu kita melihat bagaimana kemudian respon dari para buruh yang melakukan aksi. Harapannya tidak terjadi gejolak di masyarakat, dan masyarakat yang ingin melewati jalan-jalan Abdul Muiz, Medan Merdeka ini juga diharapkan bisa memilih pilihan yang lain, karena memang situasi lalu lintas di sini juga cukup padat. Ibrahim. Terima kasih Niputu Trisnanda untuk laporan Anda langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi.